Pesawat udara adalah benda yang misterius, logam berat raksasa yang membumbung di angkasa, dipenuhi tak hanya oleh manusia, tapi juga segala macam alat elektronik dan rak di atas kepala yang dijejali koper-koper super besar dan mungkin anak kecil. Tidak, yang itu bercanda. Tapi yang paling membuat saya bingung adalah roda pesawat. Serius deh, maksud saya, bandingkan roda-roda itu dengan tubuh pesawat, ukurannya kecil sekali. Bagaimana roda-roda itu bisa menahan semua beban dan kecepatan pesawat? Baik, mari kita lihat apa yang terjadi saat sebuah pesawat bersiap mendarat di landasan pacu. Saat masih di udara, kecepatannya menjadi berkurang dan berkurang. Saat itulah mungkin kamu merasa telingamu tersumbat. Kamu juga merasakan pesawat sepertinya mulai melaju dengan kecepatan siput. Padahal beberapa detik lalu, kecepatannya luar biasa. Dalam kokpit, para pilot sedang memperlambat kecepatan pesawat dan bersiap menurunkan alat pendaratan yang biasa disebut dengan istilah undercarriage. Itu merupakan mekanisme kompleks yang terdiri dari komponen struktural, penyerap energi, rem, hidraulis, dan tentu saja roda serta bannya. Dari kursimu, kamu bisa mendengar dengan jelas kebisingan robotis yang merupakan suara penurunan alat pendaratan dan sayap. Lalu saat pesawat hendak mendarat, hidungnya mulai mengarah ke atas. Kedengarannya bertentangan, tapi idenya sama seperti ski air. Saat pemain ski bergerak melintasi permukaan air, perangkat ski mereka selalu mengarah ke atas. Kalau tidak, baik pemain ski maupun papan skinya akan masuk ke air. Ide yang sama berlaku bagi pesawat. Pilot harus mengarahkan hidung pesawat ke atas tepat sebelum mendarat, agar mesin tidak kehilangan daya angkat. Selain itu, mengekspos seluruh permukaan luar sayap dan lambung pesawat akan membantu memperlambat kecepatan pesawat saat turun. Beberapa detik kemudian, seluruh bobot pesawat seberat 300 ton itu menyentuh tanah dengan masih melaju secepat 275 km per jam. Bayangkan, rumah tingkat 2 standar dengan perabotan lengkap jatuh ke tanah secepat anak panah melesat. Benturan yang terjadi pasti luar biasa. Tapi, kenapa ban-ban kecil bagi pesawat ini tidak meletus di bawah tekanan yang luar biasa kuat itu? Kemampuan luar biasa ini ada kaitannya dengan bahan-bahan pembuatnya, gas yang dimasukkan ke dalamnya, dan cara ban ini diisi gas. Untuk membuat ban pesawat, produsen menggunakan campuran berbagai jenis karet sintetis. Ini menjadikan ban pesawat sangat kuat, sehingga tiap bannya bisa menahan beban 38 ton dengan mudah. Bukannya tadi kamu bilang totalnya 300 ton? Wah, ingatanmu bagus, benar. Tapi ingat, pada sebuah pesawat jet jumbo bisa terdapat antara 14 sampai 22 ban. Ban-ban ini juga awet. Sebuah pesawat bisa menyentuh tanah sampai 500 kali sebelum ban itu perlu dilapisi dengan lapisan karet baru. Tapi unsur utama yang membuat ban ini sangat kuat adalah serat nilon di bawah tapak ban dan penguat baja aluminium khusus. Lalu ada gas di dalamnya, dan itu bukan oksigen. Pada suhu sangat rendah, oksigen bisa berubah menjadi es tepat di dalam ban. Untuk itu, tentu suhunya harus ekstrim, sekitar minus 217 derajat Celcius. Tapi dalam perjalanan udara, semuanya serba tak pasti. Untuk suhu tinggi, seperti saat pengereman, reaksi antara oksigen dengan karet bisa terjadi. Saat keduanya bercampur, karetnya akan melemah, dan tak seorang pun menginginkan ban pesawat lemah, karena artinya bisa pecah. Itulah sebabnya ban pesawat diisi menggunakan nitrogen. Nitrogen tidak bereaksi dengan karet, menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi pesawat. Gas ini juga tidak berembus keluar karet secepat oksigen jika ada kebocoran. Artinya ban yang diisi dengan 95% nitrogen akan tetap terisi jauh lebih lama. Ini adalah kabar bagus karena dengan begitu, roda tak perlu terlalu sering dirawat sehingga menghemat uang maskapai. Besar tekanan di ban pesawat itu 6 kali lebih kuat dari tekanan di ban mobilmu, yaitu sebesar 14 atmosfer, dan itulah yang kamu rasakan jika kamu menyelam 140 meter di bawah air. Atau sebaliknya, kamu tak akan merasakan apapun, karena tekanan maksimum yang bisa ditahan oleh manusia hanyalah 4 atmosfer. Tapi bagi ban pesawat, tekanan sebesar itu justru menjadikannya kuat. Memompa ban pesawat terlalu banyak sampai meletus sangatlah mustahil. Memang benar, kalau terlalu banyak gas bisa mengurangi daya cengkram dan memberikan tekanan lebih pada roda pesawat. Tapi kasus ban meletus seringnya justru disebabkan oleh ban yang kekurangan gas. Meski ini terjadi dalam penerbanganmu, kemungkinan besar kamu tak akan menyadarinya. Ingat, di pesawat besar bisa terdapat banyak roda, seperti di Airbus A380 atau Boeing 747. Dan jika salah satu dari ban ini bermasalah, pesawat masih akan bisa mendarat dengan selamat.
Ada satu alasan lain kenapa ban pesawat harus kuat dan awet. Saat pesawat menyentuh tanah, awalnya ban-bannya tidak berputar, melainkan hanya menggelincir. Dengan kata lain, pesawat menyeret ban-ban itu di sepanjang landasan pacu sampai kecepatannya cukup pelan bagi roda untuk bisa berputar. Kamu biasanya melihat ban-ban berasap setelah menyentuh landasan pacu. Pada saat itu, roda berakselerasi untuk mengejar kecepatan pendaratan. Seluruh proses pendaratan ini juga membuat ban harus memiliki alur. Jika ban punya pola blok seperti yang ada di ban mobil, blok-blok ini akan aus begitu roda pesawat menyentuh tanah. Aus ban yang paling parah terjadi tepat ketika karet langsung terkena landasan pacu. Omong-omong, pernahkah kamu perhatikan betapa kecil dan rampingnya ban pesawat dibandingkan lambung pesawat yang begitu besar? Jangan khawatir, ukuran ban itu sudah sesuai kebutuhan. Ban yang lebih besar tak akan ada artinya karena tak akan membuat pendaratan lebih efektif atau aman. Tapi ban yang besar hanya akan menjadi beban tambahan. Mungkin kamu tahu, kalau makin berat pesawat, makin banyak pula bahan bakar yang dibutuhkan serta makin banyak uang yang dikeluarkan maskapai penerbangan. Jadi, para insinyur berusaha keras untuk membuat roda sekecil mungkin sekaligus seaman mungkin. Setelah diproduksi, ban pesawat selalu diuji. Produsen membuat simulasi komputer yang bisa mengecek bagaimana perilaku ban jika dipaksa bekerja melampaui batas kecepatannya atau terlalu banyak beban. Ban harus mampu menahan tekanan 4 kali lebih kuat daripada seharusnya dan harus mampu bertahan setidaknya selama 3 detik. Ban terkuat tak akan meletus bahkan pada kecepatan pendaratan 463 km per jam. Program komputer yang sama memperhitungkan bagaimana ban akan bereaksi terhadap pendaratan, lepas landas, dan bahkan saat berjalan di darat biasa. Lalu dibuatlah prototipenya. Tapi ban pesawat masih belum sepenuhnya aman dari kemungkinan pecah. Kecelakaan pernah terjadi di masa lalu, dan pesawat memang menggelincir dari landasan pacu karena salah satu bannya pecah di tengah proses pendaratan. Ada juga kasus ketika ban pecah di udara. Jika ban yang pecah hanya satu, itu tidak terlalu parah. Tapi pecahan-pecahan ban bisa masuk ke mesin atau menyebabkan kerusakan serius pada lambung pesawat. Saat itulah keadaan menjadi lebih berbahaya. Selain itu, jika pesawat mendarat dengan satu atau beberapa ban rusak, bebannya menjadi tidak rata, dan ini memberikan tekanan lebih pada alat pendaratan. Dalam skenario terburuk, semua ban yang masih bagus sekalipun mungkin perlu diganti setelah insiden semacam itu. Tak bisa disangkal, roda pesawat itu keren, tapi terkadang masih butuh bantuan tambahan, yaitu saat hydroplaning, peristiwa yang terjadi saat landasan pacu tergenang air, sehingga menghambat pesawat yang sedang mendarat melakukan pengereman dan berhenti pada waktunya. Pesawat akan terus tergelincir ke depan, tak mampu menemukan cengkraman. Omong-omong, hal yang sama juga bisa terjadi terhadap mobilmu saat hujan. Itu sebabnya beberapa bandara punya alur di landasan pacunya. Air mengalir ke alur ini, sehingga permukaan landasan pacu tidak terlalu licin dan menurunkan peluang terjadinya hydroplaning. Para pilot mengakui bahwa perbedaan antara landasan pacu beralur dan tak beralur sangatlah besar. Bagaimana dengan alur penjelasan saya? Seru kan?